yang mana orangnya juga yang sudah saya selidiki. Bukan cuma saya aja ya korbannya, yaitu ada 5 orang, cuma lolos terus ya. Siapapun dia backupannya, kalaupun memang dia salah, tetap saya akan minta keadilan ya. Yang mana juga kerabat-kerabat juga tahu perihal saya juga pernah yang namanya dihakimin, saya salah dihakimin, yang mana saya juga mau siapapun yang berbuat salah, saya juga minta keadilan dihakimin juga gitu loh, dalam arti dihakimin secara hukum. Kalau saya sudah menggandeng ya advokat 9 bintang, berarti saya minta keadilan gitu. Dalam arti saya juga pernah diadili, saya juga saat ini dengan dizolimin, dengan saya ditipu, saya juga mau keadilan itu ditegakkan gitu. Kronologisnya sendiri seperti apa sih? Kronologisnya sebenarnya lebih ke perayuan ya, saat itu di bulan Februari ya, di bulan Februari lebih ke rayuan ya, yaitu adalah perihal PPKB minta tolong, dan saat itu saksinya juga ada ya. Saya bilang saya tidak butuh duit untuk suntikan dana, itu mungkin nanti kalau misalkan saya perlukan. Saat itu saya bilang seperti itu. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya datang dengan istrinya yang sangat meyakinkan ke saya ya, dan nggak tahu kenapa langsung saya tergiur gitu. Jadi di saat itu memang saya kan sibuk ya, jadi laporannya saya dibantu oleh kuasa hukum saya Bapak Adit, yang mana diketuai oleh kuasa hukum saya, yaitu adalah Bang Anggi gitu. Rayuannya seperti apa gitu? Mungkin Eh, minjem atau Boleh tolong. Ya, baik, mungkin kita tambahkan ya. Jadi terkait dengan rayuan itu bermula dari sejak awal bulan Januari. Sejak dari awal bulan Januari, sebetulnya kalau kenalnya itu kenal sudah lama. Hanya di bulan Januari itu baru mulai ada rayuan-rayuan. Yang pertama terkait dengan peminjaman mobil terlebih dahulu. Peminjaman mobil bahwa Ibu Alona membutuhkan uang, beliau ada pendana, ibaratnya pendana seperti itu. Pendana itu memberikan dana dan akan dijanjikan setiap bulan ya Bu ya. Iya. Setiap bulan ada keuntungan senilai sekian lah kurang lebih. Nah selama 3 bulan itu sudah hampir selesai. Akhirnya ibu ini masih ingin meminta untuk biaya-biaya lain karena ada kebutuhan dari Ibu Alona, sehingga adalah tawaran bahwa mobil ini akan dilakukan penjualan. Nah, pada saat mobil itu akan dilakukan penjualan, diserahkanlah dokumen-dokumen atas kendaraan roda 4 tersebut kepada si terlapor ini. Nah, namun terkait dengan pembayarannya itu yang tidak selesai hingga saat ini. Terakhir bahwa Bu Alona sebelum melakukan penempuhan jalur hukum, Ibu Alona sudah meminta secara baik-baik. Dia sudah minta baik-baik, kembalikan saja kendaraan roda 4 tersebut, atau memang kalau misalnya tidak bisa membayar. Namun kemudian hingga saat ini Ibu Alona tidak mengetahui di mana kendaraan roda 4 tersebut, dan uang atas penjualan terhadap kendaraan roda 4 tersebut pun tidak diberikan hingga saat ini. Nah, dari situ baru Bu Alona kami dampingi terkait dengan proses permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Seperti itu. artinya berapa kerugian, berapa nominal, ini berapa ratus juta? 350 juta. 350 juta. Artinya kenapa kamu berpikir kok tiba-tiba kamu aslinya kamu ngasih ke BPKB, STNK, semua kamu kasih? Pertama memang iya sih, saya berikan itu BPKB, dia butuh bantuan. Nanti kalau misalkan saya nggak ada yang bantu saya, ini nanti yang ada investor saya akan pergi semua. Jadi kita sama-sama ini terus diiming-imingkan ya. Nanti saya akan kasih uang di depan selama 3 bulan, yaitu adalah 7,2 dikali 3 bulan ya. Yang seharusnya udah selesai di bulan 2 Mei. Nah, keuntungannya itu dikasih terus, belum lagi nanti akan ada keuntungan lebihnya lagi gitu kan. Lalu setelah udah jatuh tempo haknya, sebelum ya di bulan April tanggal 22 ya, itu mobil di DP 55 juta, mobil BMW saya. Setelah itu
cicilan di tanggal kurang lebih di tanggal berapa ada kok semuanya itu dicicil lagi 10 juta. Setelah itu dia menghilang begitu, dan di situ dia merasa karena maaf ya, karena dia merasa di backup karena dia salah satu anggota partai terbesar ya, dalam arti dia merasa di backup dan lain-lainnya, akhirnya dia merasa tak gentar gitu loh, yang mana oke, tidak gentar. Saya pernah dihukum atas kesalahan saya ya, atas keteledoran saya, dan saya diadilin, dan sekarang saya telah dizolimin, telah ditipu, saya juga minta keadilan. Dalam hukum memang saya buta hukum ya, walaupun saya korban, saya buta hukum, maka itu saya meng-hire advokat 9 bintang. Kenapa? Saya untuk membantu dengan ini semua. Jadi ya dibantu oleh Bang Anggi, dibantu oleh tim yang ada di 9 bintang ini. Tapi Mbak, hubungan Mbak sendiri sama pria itu apa sih sampai Mbak mau ngasih? Berawal saya kan punya usaha, jadi di saat saya sudah keluar selesai ya hukuman saya keluar, saya usaha lagi, saya membuka coffee shop dan juga toko bunga. Nah di situ saya ada satu aset yang saya jual, makanya saya buka usaha dan membeli mobil BMW gitu. Jadi di saat itu saya lagi butuh uang, makanya pernah saya kenal dia itu karena saya berawal dari saya menggadaikan BPKB. Setelah saya sudah ada uang cair dari event organizer saya tebus lunas. Setelah itu bulan Februarinya itu dia menelponin saya terus, besoknya tiba-tiba dia datang dengan istrinya atas nama dia Dinda ya, Dinda atau Dian? Dina. Atas nama Dina. Nah, disitulah dia istrinya juga meyakinkan saya dan apa-apa. Pokoknya omongan mereka itu kayak meyakinkan saya, wah daripada BPKB nganggur, kalau memang BPKB bisa bekerja mencari uang, membantu untuk suntik, namanya orang usaha kan pasti ada suntikan dana ya, bila mana kalau misalkan masih sepi, apalagi kalau misalkan usaha awal-awal ya, itu udah pasti gitu kan. Dari bujuk rayunya saya merasa wah untung nih, tapi ternyata akhirnya seperti ini gitu.